Rati. Hadir. Rizka. Hadir. Agnia. Hadir, Bu. Selviana. Hadir. Anis. Hadir, Bu. Akon. Hadir, Bu. Rizko. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Baik anak-anak, untuk memulai materi pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Akon, tolong pimpin doanya. Ya, Bu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kalau begitu sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Sudah tahu semuanya? Tahu. Oke, ayo kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke, Bu. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke, bukan pulau-pulau, kampung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Yeay, tepuk tangan. Nah sekarang coba lihat di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Dan kita belajar dalam keadaan yang bersih dan nyaman. Tidak ada. Oke, nah kalau begitu biar kita lebih semangat lagi, ayo kita lakukan ice breaking. Tepuk semangat, semuanya sudah pada tahu kan? Sudah. Oke, kalau gitu 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar sekali ya anak-anak ibu yang imut, manis dan lucu semuanya. Nah, jadi di sini ibu punya sebuah gambar. Coba anak-anak lihat ada apa saja sih di gambar ini? Iya, oke, benar sekali. Ada jerapah, ada gajah, ada burung, ada paus, ada buaya, ada kucing, ayam, kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, menurut anak-anak, di dalam hewan di dalam gambar ini beragam atau tidak? Benar sekali. Kenapa beragam? Karena banyak berbeda-beda. Iya, karena banyak dan berbeda-beda. Nah, di sini ibu punya satu gambar lagi tentang keanekaragaman hayati. Siapa satu orang yang mau membacakan pengertian keanekaragaman hayati? nggak kelihatan, Bu. Nurati, silakan. Oke, keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi makhluk hidup di bumi, meliputi keanekaragaman pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke, terima kasih Rati. Nah, jadi benar ya apa yang Rati katakan, keanekaragaman hayati adalah seluruh variasi makhluk hidup di bumi ini. Dia meliputi keanekaragaman pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Ada 3. Ada 3. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada Jenis. Yang ketiga ada benar sekali. Nah, contohnya di tingkat gen itu ada apa? Ada padi. Jadi padi itu ada berbagai macam ya. Sebelumnya tingkat gen itu adalah perbedaan yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. Jadi misalkan satu buah itu dia ada banyak macamnya. Contohnya kayak padi. Di sini kan ada 3, ada padi pandanwangi, ada padi rojo tewe, ada padi mantik wangi, terus ada mangga juga. Siapa yang bisa sebutkan mangga apa saja nih jenisnya? Saya. Oke, Anis silahkan. Mangga manis, mangga mana lagi, sama mangga boleh. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Anis.
pohon jati sama pohon kelapa. Iya, benar sekali. Nah, terus yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini adalah perbedaan ekosistem di suatu wilayah. Nah, jadi contohnya ada berbagai macam ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem hutan, ada ekosistem mangrove, ada ekosistem terumbu karang, ada ekosistem sawah, dan ada ekosistem danau. Nah, terus siapa yang tahu apa manfaat dari keanekaragaman hayati? Saya Ibu. Ya, silakan Ria. Jadi manfaatnya itu bisa sebagai sumber pangan kita, terus buat bahan buat bikin obat-obatan, terus buat bahan bangunan, sumber sandang kayak pakaian yang biasa kita pakai, sama tempat wisata, dan itu saja setahu saya. Baiklah, terima kasih ya. Teman Ria. Benar ya apa yang disampaikan Ria. Keanekaragaman hayati itu bermanfaat untuk menjadi sumber makanan, bahan obat-obatan, bahan bangunan, bahan untuk pakaian, dan untuk tempat wisata. Nah, jadi anak-anak di sini Ibu punya satu video ya. Video yang menunjukkan tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, sekarang kita saksikan bersama videonya ya. Tiap kali kamu keluar rumah dan melihat lingkungan di sekeliling, ternyata banyak banget ya jenis makhluk hidup di sekitar kita. Ada berbagai jenis makhluk hidup seperti bunga, burung, kucing, pohon, kupu-kupu dan lain sih. Apa? Dari kamar mandi. Iya, silakan. Sebagainya. Kok Kalau gitu kita tetap lanjut ya. ada hidup macam-macam banget. Keberagaman makhluk hidup tadi itu terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotipe. Nah, itu dia video tentang keanekaragaman hayati berdasarkan tingkatnya. Sekarang ada video tentang bermacam-macam makhluk hidup yang ada di Indonesia. Ya. Nah, di sini ada burung. Ini ada kelomang. Ada pohon-pohon ya. Nah, ini bahasa Indonesia. Ada apa ini? Ada. Ini apa? Babi. Apa sana? Ada. Ya. Nah, ini ada masa. Nah, itu dia videonya tadi. Seru nggak videonya? Seru. Oke, kalau seru, kalau gitu Ibu akan bertanya nih, apa saja sih makhluk hidup yang terdapat di dalam video tadi? Ada burung, ada kelomang, iya benar sekali. Nah, terus keanekaragaman hayati tadi dibagi menjadi berapa tingkat? 3. Ada apa saja? Jenis dan ekosistem. Iya, benar sekali. Nah, terus kenapa sih di Indonesia itu ada banyak sekali keanekaragaman hayati? Karena memiliki bentang alam yang berbeda. Iya, memiliki bentang alam yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Terus keanekaragaman hayati apa saja sih yang ada di sekitar kalian? Ada Ada burung, buah mangga, mangga, buah anggrek, anggrek, padi. Wow, banyak sekali ya ternyata. Nah, di sini Ibu juga punya sebuah teks tentang apa manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia. Nah, satu orang tolong ini ya, bacakan siapa yang mau. Saya. Pak Rizko, silahkan. Masyarakat cenderung
ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ada bahan pangan untuk rempah sebagai ragam bumbu masakan, ragam tumbuhan dan hewan sebagai lauk makanan. Lalu kalau kosmetik itu lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Perabotan atau perkakas seperti kayu, rotan, bambu dapat diolah menjadi perkakas dan bahan bangunan. Ya, terima kasih banyak Sisko. Nah, jadi itu dia ya manfaatkan keanekaragaman hayati, bisa untuk bahan pangan, untuk makanan, bisa untuk bumbu masakan dan lain sebagainya. Terus ternyata bisa untuk kosmetik juga, seperti lidah buaya untuk penyubur rambut atau menjadi lotion. Terus ada perabotan atau perkakas, kayu, rotan dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paketnya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini ada satu lagi tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Putri, bacakan Ibu ya. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat Asiatis, tengah peralihan, dan timur Australis. Ya, baik. Benar sekali ya. Terima kasih Putri. Ibu, Ya. tanya apa itu flora dan fauna? Ya, terima kasih Anis untuk pertanyaannya. Jadi flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Nah, jadi di Indonesia itu ada banyak sekali keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Nah, seperti yang sudah dibacakan oleh Putri tadi, ada di wilayah barat atau disebut dengan Asiatis, tengah disebut dengan peralihan, dan timur disebut dengan Australis. Ya, jadi ini ada peta Indonesia ya. Anak-anak bisa melihat di sini wilayah barat, nih di sini. Terus ini tengah. Terus ini timur ya. Jadi anak-anak dari teks tadi di Indonesia itu penyebaran flora dan fauna-nya dibagi jadi berapa wilayah? 3. Ya, baiklah. Pintar sekali anak-anak. Ada apa saja tadi di wilayah barat disebut apa? Asiatis. Wilayah tengah disebut apa? Wilayah timur disebut dengan Australis. Nah, oke. Sekarang sudah benar-benar paham kan semuanya? Paham. Kalau sudah paham, kalau gitu Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, ya, untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi di sini anak-anak akan mengamati lingkungan sekitarnya ya, untuk melihat keanekaragaman hayati apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Itu kelompok 1, 2, 1. Ya. Untuk mengerjakan LKPD itu anak-anak bisa mengamati di wilayah lingkungan sekolah atau lihat gambar ilustrasi yang tadi Ibu berikan, atau mungkin di buku paketnya juga bisa ya anak-anak. Semangat. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Baik, kalau begitu untuk kelompoknya Rizko silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya ya. Halo teman-teman, jadi di sini kita mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini pada tingkat gen, kami menemukan bunga mawar putih. Di tingkat jenisnya termasuk jenis mawar. Terus perbedaan tingkat gen dan tingkat jenis yaitu tingkat gen terjadi dalam satu spesies yang sama, sedangkan tingkat jenis antar spesies yang berbeda. Terus yang kedua ada mawar merah tingkat gennya. Terus tingkat jenisnya itu bunga mawar. Nah, terus perbedaan tingkat gen dan tingkat jenisnya itu terjadi dalam satu spesies yang sama, sedangkan tingkat jenis antara spesies yang berbeda. Jadi tingkat gen itu karena perbedaan susunan gen, sedangkan kalau tingkat jenis itu dibedakan dari ciri dan susunan gen yang lebih besar sehingga menjadi spesies yang berbeda. Ya, terima kasih Rizko, Anis, dan Selfie. Silakan kembali ke kelompoknya ya.
itu dia ya anak-anak. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh teman-temannya tadi, ada banyak sekali keanekaragaman hayati yang bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya di lingkungan sekolah, tadi ada bunga mawar, ada bunga melati, ada pisang, ada mangga, dan lain sebagainya. Yang dimana mereka itu terbagi menjadi tingkat gen dan tingkat jenisnya. Nah, jadi anak-anak, keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di tempat lain itu patut untuk dijaga sebagai bentuk melestarikan keanekaragaman hayati. Setiap daerah itu memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Perbedaan dalam keanekaragaman hayati ini bukan menjadi sebuah bahan untuk saling memecah antara daerah, melainkan sarana untuk dapat saling menjaga dan menghargai perbedaan. Benar sekali. Nah, jadi kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini ada yang tahu? Saya. Ya, silakan Sophie. Jadi keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Setiap tempat memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Di sekolah pun terdapat keanekaragaman hayati yang perlu kita jaga dan lestarikan. Iya, benar sekali. Nah, semuanya sudah paham belum? Kalau gitu Ibu bagikan tugas soal evaluasi individu ya. Baik, Ibu. Ini. Saya, Bu. Ya, sudah ya. Nah, soalnya dikerjakan nanti akan Ibu periksa ya. Nah, tulis evaluasinya. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ibu kumpulkan ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi untuk refleksi terakhir, apa saja yang tadi sudah kita pelajari? Keanekaragaman hayati. Hayati, apalagi? Ada gen, ekosistem. Iya, benar sekali. Nah, gimana perasaan anak-anak selama proses belajar ini? Seru. Oke. Seru, senang nggak mempelajari materi hari ini? Nah, jadi untuk mengapresiasi semangat anak-anak hari ini, kita akan melakukan tepuk gujap. Semuanya tahu? Nah, baik, karena ada yang belum tahu, jadi Ibu contohkan ya. Misalkan, tepuk gujap, jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujap. Kanan kiri kasih gujap. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba bersama-sama. 1, 2, 3, tepuk gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi gujap. Kanan kiri kasih gujap. Wah, semuanya hari ini sangat-sangat hebat dan bersemangat ya. Tetapi pelajaran kita sudah selesai. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, Akram tolong pimpin doanya ya. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi